Rahayu, bahagia dan sejahtera kita semuanya. Selamat datang sahabat-sahabatku di akun channel saya Angel's Light. Baik, kali ini saya akan membacakan untuk general reading karir dan keuangan zodiak Scorpio di bulan Juni 2022. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber yang telah like, komen, dan juga share ya. Terima kasih banyak ini adalah cara reading, jadi please be mindful bahwa tidak semuanya resonate, jadi hanya diambil saja yang resonate dengan kisah Anda ya. Saya akan mencoba terlebih dahulu. Sahabatku Scorpio. Oke, saya akan menarik di sini sebanyak 3 energi. Right, at the bottom of the deck kita ada Ten of Pentacles ya. Saya taruh di sini. Oke, saya akan bacakan yang pertama. Ini ada Page of Swords. Baik, untuk sahabatku Scorpio, di sini Anda adalah seseorang yang cerdas, ya, inovatif dan ambisius, ya. Di sini Anda mungkin memiliki banyak energi dan banyak ide-ide untuk bisa digunakan ke dalam karir Anda, ya. Karena kartu ini adalah suatu bentuk halaman, ya. Ini menunjuk kepada semacam bentuk pemagangan atau pengalaman baru, yang berarti bahwa Anda mungkin berada dalam periode pelatihan ya, dalam masa training atau sekolah atau awal pekerjaan baru atau jalur karir yang baru. Oke, dengan ambisi Anda memiliki banyak tujuan ya, dan Anda mungkin akan memiliki beberapa macam jalur pendidikan di sini atau pengalaman tambahan sehingga Anda bisa mencapai tujuan yang Anda harapkan. Oke. Baik, di sini Anda juga penuh dengan ide-ide yang hebat tentang bagaimana bisa menumbuh kembangkan keuangan Anda atau investasi Anda, ya, atau bagaimana menghasilkan lebih banyak uang. Oke, tetapi ide apapun yang Anda miliki mungkin berada pada tahap awal, ya. Jadi di sini disarankan bahwa Anda bisa mempelajari, ya, Anda bisa mencari tahu dari orang-orang yang mungkin memiliki pengalaman lebih dari Anda dalam hal keuangan, ya. Jadi di sini Anda luangkan waktu untuk bisa mempelajari opsi, misalnya mengenai berbagai macam instrumen keuangan, ya, misalkan bagaimana benefit atau misalnya fungsi atau apa saja yang bisa didapatkan jika dari instrumen keuangan dana pensiun atau misalnya saham, obligasi, deposito atau reksadana ataupun produk keuangan lainnya. Atau Anda bisa menemukan juga seseorang perencana keuangan yang dapat membantu dan membimbing Anda. Oke, di kartu kedua di sini kita ada Temperance, ya. Temperance ini selalu berbicara tentang harmoni, tentang kesabaran, ya. Di sini Anda harus bisa menjaga ketenangan dalam diri Anda, terlepas dari apapun faktor eksternal yang mempengaruhi Anda, ya. Anda harus bisa merefleksikan diri Anda dengan cermat dan dengan cara yang perlahan-lahan, ya. Selain itu di sini kartu ini juga menyimbolkan bahwa mungkin di sini sebagian dari Anda perlu untuk mengalami suatu istirahat untuk fase pemulihan atau fase healing, ya. Oke, di sini untuk masalah karir dan juga keuangan, Angel dan juga Spirit Guide menyarankan untuk sahabatku Scorpio agar bisa bersikap sabar, ya, tekun untuk bisa mencapai tujuan karir apapun bentuknya. Ya, kemudian di sini Anda yang setelah bekerja keras dan mengharapkan ada suatu promosi, itu akan bisa Anda dapatkan, tapi tidak bisa datang dengan segera, ya, tidak ada yang instan. Oke, itu proses semuanya. Dan di sini di sisi keuangan bahwa Anda sedang dalam posisi atau fase yang penuh dengan kestabilan dalam hal keuangan Anda. Anda merasa nyaman dengan budget yang Anda miliki, ya. Kemudian di sini hutang dan masalah keuangan lainnya akan bisa Anda selesaikan dengan baik. Namun di sini juga diingatkan, ya, bahwa Anda juga harus bisa memperbaiki, harus bisa bijak dalam mengelola keuangan Anda, sehingga Anda bisa menaruh porsi investasi lebih besar dibandingkan porsi untuk kebutuhan atau keinginan Anda. Oke, agar lebih bijak mengelola keuangan Anda, ya. Oke, di kartu berikutnya di sini ada Eight of Wands atau 8 tongkat. Eight of Wands ini mencerminkan adalah suatu gerakan masif atau gerakan yang sangat cepat, ya.
Jadi di sini bisa terlihat dengan jelas seperti uang keluar dari tangan Anda secepat itu juga masuk ke tangan Anda. Jadi easy come easy go, cepat masuk tapi cepat keluar, ya. Cepat keluar cepat masuk, ya, whatever it is. Jadi bisa. Jadi intinya gampang Anda dapatkan tapi gampang Anda keluarkan gitu ya. Jadi kemampuan Anda untuk bisa menjadi makmur pada saat ini tergantung pada kemampuan Anda untuk mengingat berapa banyak sih yang masuk uangnya, ya, dan berapa banyak yang keluar. Kan ujungnya seperti itu ya, pemasukan versus pengeluaran. Asal jangan sampai besar pengeluaran daripada pemasukan, ya, itu sangat tidak bijak. Jadi meskipun sangat menggoda saat ini, Anda pengen banget nih misalnya beli barang yang itu yang Anda dari dulu suka, tapi Anda kembali lagi, apakah saya butuh ya? Kalau misalkan saya beli itu kira-kira gimana ya? Apakah saya besok masih bisa aman nggak ya posisi keuangan saya? Jadi Anda harus bisa terus reminder lagi ke diri Anda, ya. Jadi di sini Anda disarankan oleh Angel Spirit Guide agar selalu bijak mengelola keuangan, agar Anda bisa berhati-hati terhadap pengeluaran dalam bentuk impulsif atau dalam bentuk hanya emosi sesaat, atau hanya ego sesaat, atau hanya demi dipuji orang, atau hanya demi gengsi semata. Itu jangan, ya, karena nanti akan ada penyesalan di belakangnya. Oke. Baik, kemudian dalam hal karir, ya, Eight of Wands ini jika dihubungkan atau dikaitkan dengan karir, ya, maka menyimbolkan adanya suatu gerakan yang cepat dalam arti harfiah atau kiasan. Ya, jadi misalkan secara fisik, kartu ini kadang-kadang dapat menunjukkan bahwa Anda akan melakukan perjalanan bisnis, bisa keluar negeri atau keluar kota. Tapi jika dalam arti yang harfiah atau kiasan, kemungkinan Anda mengalami suatu perasaan, ya, terhadap kemajuan yang Anda buat di tempat kerja. Anda mungkin merasa tumbuh dengan cepat dalam karir Anda, ya. Anda mengalami percepatan karir yang sangat cemerlang. Oke. Di sini Anda mengalami kemajuan yang sangat menarik dan menyegarkan diri Anda. Jadi Anda harus bisa maju dengan keyakinan yang sangat bulat dan positif bahwa Anda akan terus bisa melampaui batas, ya. Oke, jadi Anda harus confident, harus percaya diri, harus yakin bahwa Anda akan menjadi karyawan yang berprestasi, atau Anda juga bisa mencapai target Anda di perusahaan Anda atau di bisnis Anda, seperti itu, ya. Oke, sahabatku, kita lanjutkan untuk pembacaan Oracle card, ya. Di sini saya menggunakan The Cloverleaf Oracle. Baik, Angel and Spirit Guide, pesan apakah yang ingin disampaikan untuk sahabatku Scorpio di bulan Juni 2022 dalam hal karir dan keuangan? Saya akan mempick up sebanyak 4 energi di sini untuk sahabatku Scorpio. Oke, 2. Oke, 2 more. Saya akan mengambil sesuai dengan intuisi, ya, berdasarkan intuisi saya. Semoga bisa resonate dengan Anda semua. Oke, kita buka satu persatu. Authority. Oke. Your career is on the process of upgrade, ya. Jadi Anda memiliki suatu karir yang sedang dalam proses, dalam masa promosi atau peningkatan. Jadi akan ada suatu kesempatan untuk dirimu untuk bisa menjadi seseorang yang memiliki wewenang di dalam pekerjaanmu, ya. Jadi di sini Anda bisa menjadi seorang leader, menjadi seorang manajer, atau misalnya menjadi seorang mentor dalam posisi di pekerjaan Anda yang Anda inginkan. Anda memiliki wewenang di sini. Akan adanya suatu promosi dalam karir, ya. Oke, luar biasa sahabatku Scorpio di bulan Juni 2022. Oke, next di sini ada transformation. Change is coming for a brand new you. Jadi akan adanya suatu bentuk transformasi, perubahan ke arah yang lebih positif yang menjadikan diri Anda menjadi baru, benar-benar rebirth. Anda merasa dilahirkan kembali. Jadi Anda harus bisa menghadapi dengan sangat happy, dengan sangat penuh dengan rasa syukur, ya. Anda harus bisa enjoy dengan transformasi yang terjadi untuk diri Anda. Terkadang perubahan itu tidak nyaman, tapi sangat worth it, ya. Oke, selanjutnya. Oke, watch out. Oke, hati-hati, waspada. Oke, jadi di sini disarankan Anda harus bisa berhati-hati dengan orang-orang, ya, dengan orang-orang yang Anda libatkan dalam hal keuangan Anda.
seseorang kemungkinan mengambil keuntungan dari sisi vulnerability. Vulnerability itu berarti dari sisi kerapuhan Anda. Jadi, di sini Anda harus hati-hati, harus waspada terhadap siapapun ya, mau itu keluarga, mau itu teman, sahabat, rekan kerja. Hati-hati dengan siapapun orang yang ada dealing dengan keuangan Anda. Ya, jadi jangan pernah percaya sama siapapun kecuali diri Anda. Jadi kalau bisa di sini Anda jika melakukan suatu bentuk misalnya partnership atau misalkan suatu bentuk bisnis bersama, Anda harus benar-benar mereview ulang lagi, merecek ulang lagi bagaimana surat perjanjian kontraknya agar Anda tidak dirugikan nantinya. Ya, juga dengan saudara. Jadi business is a business, family is a family. Jadi jangan pernah dicampur adukan. Sebaiknya sih paling bagus adalah Anda berbisnis sendiri, ya itu yang paling bagus. Tapi ketika Anda sudah saya percaya dengan dia gitu ya, tapi semua harus berdasarkan paperwork, harus ada hitam di atas putih sehingga Anda aman. Jadi harus tetap waspada ya sahabatku Scorpio. Baik, selanjutnya mentor. Seseorang memiliki kemauan untuk bisa membagi pengalaman di bidang pekerjaan mereka untuk bisa memotivasi orang lain melakukan lebih baik ya. Pekerjaan dan juga cara Anda mengajar ke orang-orang di sekitar Anda itu menginspirasi mereka semua. Jadi di sini Anda kemungkinan sebagian dari Anda sahabat Scorpio, Anda bisa menjadi seorang mentor. Jadi Anda bisa men-sharing mungkin di sini dengan karyawan Anda atau mungkin dengan misalnya partner kerja atau teman-teman Anda mengenai pengalaman yang sudah Anda pernah dapatkan sebelumnya, ya. Baik, selanjutnya saya akan men-shuffle lagi ya kartu yang berikutnya. Saya akan pick up sebanyak 2 energi untuk sahabatku Scorpio Juni 2022, karir dan keuangan. Kartu yang ketiga. Saya akan pick up 2 energi juga. Kartu yang berikutnya. Dua energi juga ya untuk sahabatku Scorpio, karir keuangan Juni 2022. Saya buka yang pertama, meditation ya. Ini bagus banget sih. Meditation. Meditasi itu hasil dari meditasi itu bisa membuat kita mendapatkan jawaban yang kita cari selama ini. Ya, jadi dengan kita berkoneksi dengan Tuhan ya, dengan alam spiritual, dengan Tuhan, dengan para malaikat, dengan para leluhur ya yang kita cintai, maka kita akan bisa meningkatkan koneksi kita kepada Sang Ilahi ya, kepada beliau semua, yang terkadang mereka memberikan jawaban itu kepada diri kita, bisa dalam hal intuisi, bisa dalam hal ide-ide yang cemerlang, bisa ketika dalam mimpi juga ya. Tapi harus berhati-hati juga, harus ditelaah juga, jangan semua ditelan bulat-bulat juga, tapi analisa juga dengan akal sehat ya. Jadi dengan Anda melakukan meditasi, Anda juga bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih calm, terutama ketika menghadapi konflik ya. Jadi Anda bisa menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih bisa menganalisa lebih dalam, dan tidak gerasa gerusu juga ya. Jadi ini sangat penting untuk Anda melakukan meditasi. Selanjutnya di sini kita ada spend time in nature. Di sini disarankan oleh Angel and Spirit Guide untuk sahabatku Scorpio agar bisa menghabiskan waktu di alam semesta, di alam bebas. Ya, bisa di daerah di daerah pegunungan, pantai, sungai, atau misalnya di taman, atau misalnya mungkin di teras rumah Anda. Anda bisa mencium harumnya bunga, mencium harumnya rumput setelah disiram dengan air hujan. Jadi lebih grounded kepada alam semesta ya, back to nature. Ketika Anda bisa
menghabiskan waktu spend time di alam semesta, di alam bebas, maka Anda akan memperoleh vibrasi positif yang lebih tinggi lagi. Anda akan menjadi pribadi yang bisa lebih bersemangat lagi dalam menjalani hari-hari Anda, ya. Oke, berikutnya Fourth Chakra, Archangel Raphael. Fourth Chakra, Archangel Raphael. Oke, baik, di sini chakra keempat ya, Fourth Chakra. Chakra keempat itu adalah chakra jantung yang menjadi chakra yang sangat amat penting dalam hal spiritual. Hal ini dikarenakan adanya simbol cinta kasih dan juga penyembuhan atau healing. Ya, jadi secara fisik, chakra jantung mengatur jantung dan juga kelenjar timus. Chakra jantung yang bersih dan terhubung dengan chakra tenggorokan yang bersih dapat membuat Anda mengekspresikan seluruh isi hati dengan baik. Ya, jadi semakin baik chakra jantung seseorang, maka ia akan semakin dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang dalam dirinya. Namun sebaliknya, jika seseorang memiliki chakra jantung yang buruk, maka akan dipenuhi rasa sombong dan egois dalam dirinya. Oke, jadi di sini bagaimana caranya Anda agar bisa meningkatkan lagi, menajamkan lagi chakra jantung Anda. Anda tanamkan benih-benih rasa cinta dan kasih sayang, rasa penuh pengampunan atau forgiveness dalam diri Anda. Oke, di sini chakra keempat ya. Oke, berikutnya di sini walking away. Oke, walking away. Ketika Anda sudah merasa dalam situasi dan kondisi yang tidak bikin Anda nyaman, situasi di mana Anda dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan dirinya saja, yang hanya mereka ingin menjadi sentral dari semuanya, yang ingin menjadi pusat dari semuanya, ya, dengan tidak menghargai Anda, apapun yang Anda berikan tidak pernah dihargai, ya maka saatnya Anda walk away. Untuk apa Anda tetap berada di dalam lingkungan tersebut, tapi Anda tidak dihargai? Itu kan sangat sangat menyakitkan diri Anda. Jadi sebaiknya Anda walk away, ya, bukan Anda baris seorang pengecut, bukan, tapi ketika Anda walk away berarti Anda sama juga dengan Anda menghargai diri Anda sendiri. You have self-respect to yourself, okay? Ini penting banget. Ketika sudah tidak nyaman, ketika situasi sudah tidak aman dan tidak nyaman dan tidak memberikan keuntungan ke kedua belah pihak, kita hanya giving and giving, but none of taking. Jadi untuk apa, ya? Sebaiknya walk away, okay? Tapi tidak dengan emosi, tapi ya tetap harus dengan hati yang tenang, yang calm, yang elegan. Oke, next, Page of Earth. Page of Earth sama dengan Page of Pentacle. Scholarly, dependable, patient, successful. Good news about financial matters. Wanting to do something more challenging, a new area of study. Oke, jadi ada berita baik dalam hal keuangan Anda. Anda juga memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu yang lebih menantang. Adanya suatu area yang baru untuk Anda pelajari. Jadi Anda di sini memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari hal yang baru, skill yang baru yang bisa memperkaya sumber daya yang ada di dalam diri Anda. Which is good ya, which is ini positif banget. Karena dalam hidup tidak ada yang namanya kata terlambat untuk belajar. Usia bukanlah menjadi patokan kita, udah umurku udah segini misalnya. Aku kan udah umur segini dan umur segini udah ngapain lah belajar lagi, enggak, itu salah. Karena kita hidup berarti apa? Kita belajar seumur hidup, ya kan? Enggak berarti kok kalau usia udah mateng kita jadi mahir segala hal, enggak. Tapi gimana caranya agar kita terus menerus mengasah kemampuan diri kita, skill kita agar terus rasa kita bisa, misalnya kita bisa keahlian A, kita punya keahlian B, sampai bisa 5 keahlian, itu kan sangat luar biasa. Itu namanya soft skill, di luar hard skill, which is itu bisa menopang, bisa mensupport karir, pekerjaan, usaha atau bisnis Anda dengan lebih baik lagi. Oke, next ya. Oke, di sini ada The Wheel, Archangel Michael ya. A time of positive change, a situation suddenly move forward, fortune is on your side. Ya, jadi di sini, jadi di sini, maaf suara saya agak serak. Jadi di sini keberuntungan di sisi Anda, keberuntungan ada di sisi Anda, ya. Saatnya untuk perubahan yang positif, ya. Jadi di sini adanya situasi
yang suddenly, yang secara tiba-tiba itu move forward, itu bergerak maju, di mana keberuntungan di sisi Anda. Di sini Anda harus yakin, harus tetap mempunyai keyakinan yang kuat, kepercayaan yang kuat bahwa Anda bisa untuk mencapai dan sukses mencapai goal Anda, ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Untuk oracle yang terakhir ya, untuk sahabatku Scorpio di bulan Juni 2022. Angel Spirit Guide, what message from Scorpio in June 2020? Oke, saya ambil 2 energi juga di sini. Oke, gimana kalau satu lagi ya? Saya suka menggunakan oracle banyak. Angel Spirit Guide pesan apakah untuk sahabatku Scorpio? Oops, saya ulang lagi. Pesan apakah ini disampaikan Angel Spirit Guide untuk sahabatku Scorpio, karir keuangan Juni 2022. Oke, also 2 card. Oke. Oke. Trust. Trust. Anda harus percaya, ya. Ya, di sini Anda berdoa kepada Tuhan. Di sini Anda berkata, "Allow me divine to give you my deepest longings, trusting you to know exactly how to handle them." Jadi di sini Anda harus percaya kepada Sang Ilahi, kepada Tuhan, kepada leluhur, kepada para malaikat, ya. Anda harus percaya bahwa beliau-beliau, ya, tim spiritual itu sangat mengetahui secara tepat bagaimana menghandle permasalahan atau konflik yang Anda hadapi saat ini. Ya, Anda lakukan yang menjadi bagian Anda, ya. Dan bagian yang tidak bisa Anda kontrol, yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda benar-benar rilis, serahkan, surrender to God, ya. Anda harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan, malaikat, ancestor selalu mensupport, selalu menolong Anda, ya. Oke, trust. Jadi Anda harus percaya, harus yakin. Oke, deepening. Oke, deepening itu artinya rasa yang mendalam. Oke. Once you're on earth for enough lifetime, your old soul will begin to long for non-grasping, detachment, and surrender. They bring the peace of God. Oke, ketika Anda hidup di dunia, di alam semesta ini sudah dalam waktu yang cukup lama, ya, jiwa Anda, your old soul, jiwa tua Anda, your old soul, will begin to long for, akan menghadapi atau akan bisa melakukan suatu detachment, ya, suatu proses ketidakmelekatan lagi, ya, dan juga Anda bisa melakukan suatu tindakan yang surrender, berserah diri, ya. Jadi Anda bisa meninggalkan hal-hal duniawi, hal-hal yang penuh dengan materi. Anda bisa detachment, Anda bisa melepaskan ketidakmelekatan itu. Anda bisa melepaskan kemelekatan itu menjadi tidak melekat, ya, dan Anda bisa berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Karena hal-hal seperti itu memberikan suatu bentuk kedamaian, ya. Anda merasa lebih menyatu pada Sang Ilahi. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada renewal atau pembaharuan. Oke, di sini Anda disarankan oleh Angel Spirit Guide untuk bisa mereview masa lalu Anda dengan penuh rasa kasih dan penuh pengampunan, ya. Jadi maafkanlah mereka yang menyakiti Anda, maafkanlah mereka yang menzolimi Anda. Dengan Anda melakukan pengampunan kepada mereka dan pengampunan kepada diri Anda sendiri, yang membiarkan mereka melakukan itu kepada Anda berarti sudah melakukan proses pemulihan dan sudah lebih ringan dalam menjalani hari-hari Anda untuk menata masa depan Anda lebih baik lagi. Ambil pembelajaran berharganya, ambil pembelajaran positifnya, learning lessonnya apa yang Anda dapatkan, ya. Dan ini adalah waktunya Anda untuk bisa melangkah ke arah yang baru, ya. Suatu bentuk kejelasan dalam tujuan hidup Anda. Anda tahu nih di dalam hati Anda apa sih yang harus Anda lakukan, ya. Anda dengarkan suara hati Anda, dengarkan intuisi Anda lakukan meditasi secara kontinu, secara rutin,
lebih bagus lagi meditasi di alam semesta, di alam bebas, agar Anda bisa menyatu langsung dengan ciptaan Tuhan. Oke. Baik, selanjutnya di sini untuk sahabatku Scorpio ada Seven of Cups ya. Jadi di sini saya lihat ada banyak pilihan untuk Anda. Jadi di sini Anda disarankan untuk bisa memikirkan lebih dalam lagi, menimbang-nimbang, memikirkan lebih seksama lagi pilihan manakah yang tepat untuk Anda. Ya, make a choice. Jadi Anda harus berhenti menunda-nunda, berhenti terlalu meranalisa, berhenti terlalu overthinking, overanalyze, berhenti. Jadi Anda harus mendapatkan clarity, kejelasan mengenai hal apa sih yang Anda benar-benar inginkan, ya. Dan Anda harus bisa take action, move forward. Oke. Jadi Anda harus benar-benar ikuti suara hati Anda. Anda bisa berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan, meditasi, Anda bisa melakukan puasa, atau yang harus saya lakukan ya Tuhan agar saya tidak salah pilih, ya. Atau dalam agama Muslim, Anda melakukan sholat istiqoroh, seperti itu ya. Oke sahabatku, sekian untuk pembacaan oracle card dan juga tarot card. Saya akan lanjutkan seperti biasa dengan pembacaan book and answer. Untuk sahabatku Scorpio, seperti biasa, dengan disiapkan satu pertanyaan saja, dan saya akan mencari jawabannya di sini berdasarkan intuisi saya, dan tentunya tidak akan resonate dengan sahabatku Scorpio di seluruh dunia ya. Oke. You will have to make it up as you go. Saya tunjukkan di sini bukunya. Ya, lihat ya. You will have to make it up as you go. Anda harus bisa membuat itu menjadi kenyataan. Ya. Sesuatu itu Anda harus bisa membuat menjadi kenyataan. Oke. Ketika Anda sudah yakin apa pilihan Anda, ya, Anda sudah mungkin berkonsultasi dengan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, yang sudah lebih senior, yang sudah memiliki jam terbang lebih tinggi, Anda yakin? Yes, lanjutkan, just do it. Oke, baik sahabatku Scorpio, sekian untuk pembacaan general reading untuk karir dan keuangan bulan Juni 2022. Semoga bisa bermanfaat membantu Anda semua, dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Dan please be mindful sekali lagi bahwa ini adalah general reading, bukan personal, maka tolong diambil apa yang resonate dengan Anda dan tinggalkan yang tidak resonate dengan kisah Anda. Oke, sampai ketemu di dalam kesempatan. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk semuanya. Tetap semangat. Terima kasih.